Saulus sebagai pribadi yang dulunya sebagai seorang agamawi, orang pintar, orang terdidik, dan dia berusaha membunuh murid-murid Yesus, membunuh, memenjarakan, menyiksa siapapun yang mengikut jalan Tuhan. Pengetahuan tidak bisa membuka pikiran Saulus bahwa sesuatu yang sebenarnya dimusuhinya, yang disiksanya adalah pengikut Tuhan yang sebenarnya. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan sebuah cahaya yang sangat menyilaukan matanya, bahkan melebihi daripada cahaya yang biasa dia lihat. Dan Tuhan berkata, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menyiksa aku?" Dan dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus tentu saja kaget. Astaga, seseorang yang kau aniaya, ternyata benar-benar dia hidup dan dia berkuasa. Dan Tuhan tetap memiliki rencana dalam kehidupannya. Dia kaget karena Yesus mengenal namanya. Dia kaget karena Tuhan punya rencana yang mulia buat dia. Padahal dia sebelumnya adalah seorang yang berusaha untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus. Ketika cahaya yang begitu menyilaukan membuat Saulus menjadi buta dan tidak bisa melihat, seorang murid Tuhan dipanggil Ananias untuk berdoa buat dia dan mengulurkan tangannya, sehingga Saulus bisa membuka matanya. Dan sejak saat itu, Saulus mulai mengikut Tuhan. Saulus mulai berkata di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13 bahwa setiap kali engkau membaca kitab, engkau tidak bisa mengerti tentang Yesus selama selubung itu tidak dibuka. Pengetahuan kita, kepandaian kita, pelajaran kita mungkin menguasai ilmu-ilmu agama, filsafat dan lain-lain untuk mengerti tentang Tuhan. Tapi itu tidak akan pernah terbuka selama Tuhan tidak bisa membukakan, selama Tuhan tidak membukakannya buat saudara. Karena itu kerinduan hati untuk mengerti tentang Tuhan bukan cuma sekedar pengetahuan untuk memperkaya diri sendiri, tapi hati yang haus, yang rindu mengenal Tuhan akan membuat Tuhan hadir dan membuka selubung dalam diri saudara. Jangan saudara berkata, pokoknya apa yang kuikuti sekarang ini benar. Pokoknya apa yang ini benar. Belum tentu. Karena saudara belum membuka hati dengan sebuah kerendahan. Tuhan, aku punya pengetahuan. Aku punya sesuatu yang kuyakini sebelumnya. Tapi apakah itu benar atau tidak, aku tidak tahu. Jujur saja Tuhan, aku ingin mengenalmu. Aku ingin mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya yakin ketika saudara berdoa seperti itu, sesuatu yang mungkin bertentangan dengan logika dan pengetahuanmu, yang kau tidak mau menyerah seperti Saulus. Tidak, aku paling benar. Pengikut Yesus adalah salah. Mungkin perlu jalur yang keras. Tuhan menegur dia, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam cahaya yang menyilaukan, yang membuat matanya tidak melihat. Apakah kita perlu sampai mata kita tidak melihat? Apakah perlu sampai kita menjadi lumpuh atau sakit yang parah baru kita mau menerima Tuhan? Apakah perlu kita dalam sebuah kehampaan yang terdalam baru kita mau menerima Kristus? Kenapa tidak dari sekarang kita membuka hati kita dengan sebuah kerinduan? Tuhan, aku ingin mengenalmu. Aku ingin mengetahui Engkau. Yohanes 6 ayat 44 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Bapa. Saudara rindukanlah Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada saudara. Ketika hati saudara lapar, hati saudara rindu kepada Tuhan yang benar, saya yakin dan percaya Tuhan akan menerangi saudara dan menuntun saudara. Intinya adalah bahwa Kristus mengenalmu. Kristus mengenalmu. Dan dia bisa berbicara kepadamu. Buat saudara yang sudah mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal nama saudara, bersyukurlah. Tuhan, aku bersyukur Kau mengenal namaku. Ku sadar beruntungnya diriku mendapat
sadar beruntungnya diriku mendapat kasih karuniamu. Kini aku berdoa, nyatakanlah pribadimu, tunjukkanlah kuasamu kepadaku, penyertaanmu sempurna dalamku. Ini aku berdoa, nyatakanlah pribadimu, tunjukkanlah jalanmu kepadaku, harapanmu adalah keunggulanku, penyertaanmu adalah keunggulanku, penyertaanmu adalah keunggulanku. Perkenanan Tuhan dan penyataan diri Tuhan kepada kita secara pribadi, dan penyertaan Tuhan dalam diri kita, anugerah Tuhan dalam diri kita adalah keunggulan kita. Unggul dalam mengenal Tuhan, unggul dalam mengalami Tuhan, unggul dalam berjalan bersama Tuhan, unggul dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Dengan penyertaan Tuhan kita bisa melewati kehidupan ini, karena Tuhan bersama dengan kita. Dia yang bersama dengan kita adalah Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, lebih daripada pemenang yang hidup, yang mengalahkan maut, yang berkuasa dan memerintah atas surga dan bumi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kiranya pernyataan diri Tuhan dan pengenalan Tuhan melimpah dalam dirimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.